Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian Ngaji Arema 2 yang mana diasuh oleh Abahul Hin. Maka hari ini yang akan saya bahas surat As-Saba ayat nomor 6 dan ayat nomor 45. Maka dengan demikian kami persilakan untuk saudara Afif untuk membaca dua ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika wal haqqo wa yahdi ila siratil azizil hamid. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim wa ma balaghu miksa roma atainahum fakadzabu rusuli fakaifa kana nakiri. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada saudara Afif yang mana telah membacakan surat 2 ayat tersebut. Surat As-Saba ayat 6 dan 45. Ya, kita akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Ya, ayat surat As-Saba ayat nomor 6 itu akan saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqqu wa yahdi ila siratil azizil hamid. Ya, ayat tersebut akan saya jelaskan menurut ilmu qawaidnya. Ya. Wow, ini tartibi aja. Yaral ladzina utul ilma. Alladzina utul ilma ini sebagai fa'il daripada yaro. Jadi fa'ilnya itu orang-orang yang telah diberi ilmu. Jadi ahli kitab dia. Dia itu memperhatikan alladzi unzila ilaika min rabbika, yang mana Al-Quran itu diturunkan kepadamu ya Muhammad ini ya. Nah, ini Muhammad Rasulullah dari Tuhan kamu sekalian. Jadi min rabbika ini kamu. Unzila ini sebagai fi'il madi majhul, diturunkan kepadamu, dari naibul fa'ilnya itu ilaika. Alladzi ini si mausul sebagai maf'ul bih daripada yaro, maf'ul bih pertama, maf'ul bih daripada ini ya. Wa huwal haqqo. Nah, ini huwa ini domir mufrad dia. Ini domir sebagai domir fasal. Nah, jadi domir yang tidak mempunyai kedudukan. Hakko, makanya dibaca hakko. Nah, ini hakko ini kebenaran, dibaca fathah ini karena menempati tempatnya maf'ul bih daripada yaro tadi itu, maf'ul bih kedua. Ingat ya, saya ulangi lagi. Yarul ladzina utul ilma, jadi orang-orang yang telah diberi kitab ilmu, yaitu ahli kitab ya. Sebagai fa'il daripada fi'il yaro ini. Nah, ini yaro ini fi'il mudhari marfu. Marfu'nya apa? Al-aliyah itu. Alladzi yang mana dia ya, orang
Al-Quran tadi itu, Al-Quran diturunkan kepadamu, ya, kepada Muhammad Rasulullah SAW dari Tuhanmu. Nah, ini halun daripada unzila itu, ya. Huwa hakko. Jadi hakko ini sebagai dibaca mansub karena sebagai maf'ul bi daripada yaro tadi itu. Jadi huwa di sini domir fasal, ya, tidak mempunyai jabatan dia. Ya. Wa yahdi ila siratil azizil hamidi, dan dia Al-Quran itu, ya, jadi harful ya ini, ya, ini menunjukkan Al-Quran ini, ya. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan, ya, dari sirot ini jalan, azizil hamidi menunjukkan keperkasaan dan terpujinya. Jadi jalan untuk mencapai suatu keperkasaan dan terpujinya seseorang itu. Jadi Al-Quran itu memberi petunjuk. Nah, jadi hakko di sini sebagai maf'ul bi kedua daripada yaro tadi. Lawau di sini atof, wau wayadi. Ini atof kepada al-hakko. Seharusnya atof itu fi'il sama fi'il, isim sama isim. Tidak boleh, ya, isim diatofkan kepada fi'il. Nah, ini kan fi'il, ya, fi'il mudhari, ya, yati. Ya. Hakko ini isim. Harusnya ini tidak boleh atof ke sini. Ya, ini atofnya ini dikarenakan mentakwili suatu kebenaran itu. Sama baca di surat Al-Muluk, ya, Al-Muluk surat yang ke-67 dan ayatnya 19. Nah, ini yang berpedoman bahwa fi'il bisa diwatofkan pada isim. Ini mentakwili suatu kebenaran itu. Saya baca gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila toiri fauqahum sofatin wa yakbitna ma yumsikuhunna illar rahmanu innahu bikulli syai'in basirun. Ya, ini saya jelaskan. Tidaklah mereka itu melihat, ya, yaro sama itu. Kalau ini mereka, nah, ya, kalau ini dia, nah, ini fa'il. Kepada burung di atas mereka, sofatin, ya, jadi kan sayapnya mengepakkan, ya, mengembangkan sayapnya. Wayakbitnya menutup. Nah, ini kan ada waw ini. Nah, ini waw atof ke sini. Nah, jadi perfahamkan ayat ini. Jadi fi'il bisa diatofkan pada isim, disebutkan mentakwili, menyamakan lah itu. Pada surat Al-Muluk ayat, nah ini sofat ini kan isim, ya, isim. Nah, ini kan fi'il. Nah, ini dibolehkan. Nah, ini menunjukkan petunjuk. Jadi kita memperhatikan itu burung, ya, di atas mereka. Ada waktu dia itu mengembangkan sayapnya, nah, dan menutupnya. Nah, ini kan fi'il madi dengan domir hunna. Nah, karena ini jamak, ya. Nah, ya. Hunna wa yakbitna ini mabni ala sukun. Nah, asalnya kan kobado. Asalnya ini. Kobado yakbidu. Nah, ini ya. Yakbidu. Nah,
Kalau domainnya huna, ya fitnah. Nah, ini kalau domainnya huna ini ya, kalau ini karena gak cukup. Nah, ini ya fitnah. Nah, kan sama dengan ini. Jadi tasrifnya itu seperti ini. Jadi ini domainnya huna. Bila fi'il mudhari itu dengan domir huna, ya itu harus mabni ala sukun. Nah, ini dotnya ini sukun. Nah, ini nunnya menunjukkan nun niswa. Ini kalau kita bicara ilmu tasrif, istilahnya tasrifan ya. Nah, sofatin ini kan isim. Wau ada wau di sini. Kayak fitnah ini fi'il, harusnya tidak boleh fi'il diatofkan kepada isim. Itu hukum yang mutlak istilahnya itu. Fi'il harus fi'il, gak mati juga fi'il mati, mudhari juga mudhari, amar juga amar. Nah, itu hukum mutlak daripada, karena ini mentamsili ya. Nah, seperti ini hakko ayahdi. Nah, ini isim, ini fi'il. Nah, ini sama. Jadi berpedoman dengan ayat surat Al-Muluk ayat 19 itu dibolehkan mentakwili suatu. Ini merupakan petunjuk hidayah. Nah, jadi apa? Tidak ditahan burung itu tidak jatuh taruhnya gitu ya, kan guna ini. Nah, kembali ke sini ya, fitnah itu illa rohman. Jadi burung itu bisa berterbang, tidak jatuh itu karena Allah ar-Rahman. Nah, ditahan oleh Allah itu. Kalau burungnya tidak bisa, kalau bukan karena Allah ya. Jadi semua apapun juga, kalau Allah itu menghendaki pasti terjadi. Ya. Nah, jadi dibolehkan suatu isim diatofkan kepada fi'il ini karena tamsil, nah, untuk menunjukkan keselarasian itu. Nah, jadi mereka itu harusnya memperhatikan pada burung yang di atas mereka, burung-burung yang berterbangan itu. Iya, itu mengepakkan sayapnya dan menutup. Nah, tidak ada yang bisa menahan burung itu jatuh kecuali Allah. Jadi semua itu kehendak Allah. Nah, gitu. Kalau Allah menghendaki jatuh ya jatuh. Innahu bikulli syai'in basirun. Dia Allah itu maha melihat tiada sesuatu. Jadi Pak di sini jangan diartikan Pak Zaidah itu. Ya ini sekedar untuk memperkuatkan bahwa al-haqqo yahdi wau di sini menunjukkan atof ke al-haqqo. Ini kita bicara masalah ilmu kawaidnya dulu ini ya. Jadi yang saya tekankan pada wal haqqo, harusnya ini kan kalau ini domir ini sebagai mutada harusnya dibaca hakku ya, wal hakku harusnya gitu. Karena ini domir fasal, jadi harus hakkonya ini dibaca fathah karena menempati tempat yang maf'ul bih kedua daripada alladzina utul ilma itu yaro ladzina utul ilma. Nah, ini ya saya cukupkan di sini. Jadi apabila keterangan saya ini kurang jelas, supaya dibaca di tafsir Fathul Qadir mengenai surat As-Saba ayat nomor 6. Nah, di sini dijelaskan sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Jadi sekali lagi isim fi'il bisa diatofkan pada isim dikarenakan mentakwili, mentamsili suatu ayat tersebut. Sekarang saya lanjutkan surat As-Saba ayat nomor 45.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim wa ma balahu mi'syara ma atainahum fakadzabu rusuli fakaifa kana nakiri. Harus dibaca ini. Saya lihat di murotal, semua bacaan di murotal itu membaca fakaifa kana nakiri. رسلي فكيف كان نكير. Ini bacaan yang lahilun, salah, kobihatun, buruk, tidak ada rujukan. Ini harus diperbaiki itu. Bagi yang belajar ilmu Al-Quran, baca Quran, ini harus dibaca ini. Fakaifa kana nakiri. Ini pernah saya jelaskan pada periode yang lalu, yaitu pada surat Al-Hajj ayat nomor 44. Tuh. Ini ada apa ya? Seorang ulama ya, ahli qiraat ya. Warosun an-nafi wasaibah bi isbati ya'i binakiri lain. Wasol dan tidak wakof, sambung. Maksudnya itu dibaca niatnya ini. Ini bacaan warosun, warsun dari nafi, saibah bi isbatil ya'i. Jadi itu betul. Nakiri, kalau sampai lihat di terjemah itu pasti ya. Fakaifa kana nakiri, bagaimana ini kaifa ini sebagai mutada di istifham yang menduduki kedudukannya sebagai mutada. Karena isim nakir, isim tam, fi'il tam, nakiri sebagai maf'ul bi atau sebagai khobar ya dari kana. Ya isimnya karena mana? Kembali ke kaifa itu. Ya, bagaimana ya kemurkaanku. Ini ada ayatnya, sampai lihat di terjemah itu pasti. Coba sampai baca Mas Hafid di terjemah itu. Surat sampai cari di sini sampai. Ya, pasti diartikan nakiri, kemurkaanku. Itu layaknya inilah menunjukkan kunya Allah itu. Jadi kalau sampai baca kana nakir, ini suatu bacaan yang lakinun, salah, kobihatun, amat buruk. Bagaimana dasarnya akibat kemurkaanku? Nah, coba kan betul. Ya, ulangi lagi. Bagaimana dasarnya akibat kemurkaanku? Nah, coba nakiri kemurkaanku, ya loh. Ya. Nah, kalau sampai baca nakir murko loh, ya. Ini bukan saya tuh mengada-adakan. Ini loh, dari segi terjemah saja sampai bacanya keliru. Ya terus ya apa? Padahal Al-Quran ini bahasanya Allah kepada Rasulnya. Benar, tulisannya bahasa Arab ini betul. Karena Rasulullah orang Arab. Iya. Jadi jangan main-main dari segi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ini sudah saya jelaskan pada periode yang lupa. Saya lupa ya lu. Ya, mengenai surat Al-Hajj. Ayatnya nomor 44. Coba sampean lihat lagi kalau yang punya HP yang sering mengikuti pengajian saya, dilihat itu. Saya bukan untuk mengorek seseorang, kesalahan seseorang, tapi kalau ini bacaannya Al-Quran salah, saya katakan salah. Banyak itu mubalik itu. Contoh paling yang sering Bapak dengar itu pada sholat Jumat.
Imam itu mengatakan membaca surat Al-Ghasyiyah itu. Man tawalla wa kafar. Ini bacaan yang ya apa ya? Saya katakan keblinger ya. Boleh saja saya mengatakan ini salah, ini fi'il madi ya. Man wa kafaro. Ya, man tawalla wa kafaro. Saya sampai hafal tulisannya, sampai hafal keliru. Ini sering ini imam-imam pada sholat Jumat itu. Ini nggak mikir apa. Ya sama dengan ini nakir, man tawalla wa kafar. Ini kan sihut mati nih, ya. Nah ini yang atau, nah ini yang dimaksud fi'il diatofkan pada fi'il mati juga fi'il mati. Itu man ini mausul. Ini sering saya dengar seperti ini ya apa ya? Nggak mau belajar apa enggak orang itu? Apa dikira bacaannya apa? Ulama-ulama guru-guru dulu suka baca. Lah apa gunanya sampai temu dikasih Allah juga akal itu ya seperti ini karena nakir bacanya seperti saya katakan bodoh ya enggak pantas gitu ya. Ini jelas ini bacaan yang lahilun salah dari segi arti juga salah, apalagi dari segi qiraatnya. Jadi saya suruh baca itu terjemahnya itu pada saudara Habib. Kemurkaanku. Nah, kan ada kemurkaanku. Kunya ini ya-nya ini loh yang dibuang itu. Jadi harus dibaca kanan kiri. Boleh kanan kiri. Boleh, asalkan harus roknya dibaca, harokat rok ini, kasro ini. Itu. Makanya ini bab ini masuk pada surat As-Saba, surat Al-Ahzab sudah habis, masuk pada surat As-Saba. Sebetulnya banyak di surat Al-Ahzab itu. Cuma saya ambil yang perlu aja gitu. Nah, ini juga As-Saba juga gitu. Saya ambil dari ayat yang pertama karena berkaitan dengan hakko. Nah, itu. Wa hakko yahdi ini kan isfi'il. Boleh atau kan pada isim. Nah, contohnya ya ini udah surat Al-Muluk. Nah, ini saya kasih contoh pada surat Al-Ghasyiyah itu. Fi'il mati diatofkan kepada fi'il mati. Tidak boleh. Kalau ini fi'il mati diatofkan kepada fi'il mudhari. Tidak boleh itu menyalahi hukum atof itu. Gitu ya. Nah, coba sampai lihat nanti lihat di rumah ya. Surat-surat ayat-ayat yang menunjukkan pakai fakana nakiri. Satu Al-Fatir ayat 26. Coba baca Mas Hafid. Biar agak lama ini karena saya itu ya apa ya melihat orang-orang yang membaca kiroat itu banyak. Apa kan nggak ada yang membenarkan masalah bacaan itu. Kok terus sampai sekarang gitu nggak ada yang apa ya gitu ya. Harusnya ini dijelaskan kepada guru-guru itu, guru-guru qiraat itu. Ini bukan masalah tajwid ini, masalah qiraat bacaan. Nah kaifa di sini menempati tempat kalimat mubtada. Kalau di awal kalimat 26 ini.
Al-Fatir surat yang ke-35 setelah ini As-Saba itu ayat nomor 26. A'udzubillahi Coba ini dengarkan nih. minasyaitonirrajim. Al-Fatir gimana? Summa ahadtul ladina kafaru fakaifa kana nakiri. Sama terjemahnya biar jelas itu. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Nah, ya apa? Kemurkaanku bagaimana? Kaifa ini bagaimana? Kemurkaanku. Sekali lagi surat Al-Muluk ayat nomor 18, surat yang ke-67. Tuh, bukan saya itu mencari-cari kesalahan orang, enggak. Ini karena ini ayat Al-Quran. Gitu loh. Saya takut nanti kalau saya tahu nggak mau mendengar, meluruskan, saya nanti tanggung jawab di akhirat. Kok tahu salah kok kamu diem aja, padahal kamu tahu. A'udzubillahi minasyaitonir Saya tanggung jawab nanti, saya punya ilmu itu. Coba dengarkan itu. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakiri. Coba terjemahkan sekali lagi. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Coba itu. Semua artinya kemurkaanku. Nah iyanya ini yang menunjukkan kunya Allah itu. Rusuli, utusanku. Jadi saya bukan apa ya, ulama-ulama itu kok nggak mau dengarkan, membenarkan bacaan seperti ini. Padahal sudah banyak yang baca seperti itu. Cuma dari segi terjemah saja sudah keliru. Nakir. Ya terjemah yang mengatakan kemurkaanku. Nah, nakir ini sihot fi'il, sihot mubalaghah bismil fa'il dia. Sangat menunjukkan sangat. Itu loh. Enggak, saya ini enggak orek-orek. Tapi kalau itu salah, saya dengarkan kesalahannya. Saya berani mengatakan itu salah karena saya punya ilmunya gitu loh. Jadi kalau saya enggak mau membenarkan, nanti tanggung jawab saya di akhirat nanti. Tanpa faksa wal munkar. Apa sampai tidak mau mencegah suatu kemungkaran? Karena kita orang sama-sama muslim. Ya, saya artikan ini surat As-Saba 45. Maka zabal ladina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka telah, nah ini sama dengan ini fa'il, ini sebagai fa'il daripada kadzaba, ini fi'il madi. Iya. Orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Iya. Wama balahu miksaro, dan tidak, ya, mereka itu sampai 1/10 ma'atainahum, apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi orang-orang kafir Quraisy, ya, Makkah itu tidak ada 1/10-nya. Jadi apa yang diberikan oleh Allah. Maka ini Pak, ini atau di ilmu mati loh, kembali ke sini. Nah, ini atau ke sini. Sama fi'il mati. Soal domir tidak ada masalah. Yang penting itu fi'il mati. Ya. Karena ini domirnya hum, wow alif ini domir mereka ini. Boleh diatopkan ke sini, boleh. Jadi ini ke sana, nyatop, nah ini ke sini. Tuh,
rusuli, utusanku. Layaknya ini yang menunjukkan aku kamu itu. Pakai maka ini sebagai mubtada istifham di awal kalimat, karena ini sebagai isim fiil nakis boleh. Fa'il isimnya mana? Kembali ke yang bicara itu, nakiri. Itu saya jelaskan seperti ini ya. Biar saya tuh tidak lepas tanggung jawab. Tidak, nanti di akhirat saya tidak sampai ditegur oleh Allah karena saya pernah menerangkan seperti ini. Jadi nakiri itu ya, ini bacaannya warsun dari nafi saibah ditetapkannya ya di dalam nakiri. Coba nanti baca di surat di Fathul Qadir. Iya, mengenai surat ini mulai as-saba itu. Al-had boleh dibaca, Fatir boleh dibaca, Muluk boleh dibaca. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya. Mudah-mudahan saya punya pengajian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.